Sebetulnya gini Mas, ajaran Mbah Samin Surastiko dulu, sedulur sikap itu mempunyai tujuan hidup itu 5. Tujuan hidupnya adalah demen, becik, rukun, seger, waras. 5 ini kalau kita ceritakan sampai panjang, itu ya sehari nggak selesai. Maksudnya gini, kata-kata demen ini, demen itu kayak tembung seneng. Tapi nek seneng, urung mesti demen. Tapi demen kebanyakan seneng. Contohnya gini, kita jalan-jalan, ternyata di jalan tuh ada uang jatuh, warnanya merah, kita ambil, seneng kan? Nah, tapi itu enggak boleh, karena itu tidak punyanya. Terus sekarang kata-kata becik, kan demen terus becik. Becik itu kayak pepatah kata apik, tapi nek apik urung mesti becik, tapi nek becik kebanyakan itu apik. Contohnya kita dapat impian, nomornya keluar sekian, terus tombol 4 angka keluar, gitu. Wah, temannya ngomong, wah apik awakmu untuk nomor 4 angka kowe. Tapi itu bagi sedulur sikap nggak becik, nggak boleh, karena itu tidak uangnya. Kalau untuk itu enggak, untuk persebaran, sebenarnya kalau awal mula sedulur sikap itu muncul dari mana? Tak selesaikan dulu. Terus yang ketiga rukun. Rukun ini adalah sumber kehidupan. Contoh di desa itu gotong royongnya maju, karena orangnya bersatu. Nah, orang bisa bersatu itu awalnya dari kerukunan. Gitu. Jadi dibilang sumber kehidupan kayak itu nyalon kepala desa, nyalon DPR, nyalon bupati, wali kota, gubernur. Kalau calon itu nggak suka rukun dengan warga masyarakat, Nggak berbaur, ya nggak bisa jadi. Yang milih kan takut. Nah, inti dari rukun itu, kalau bapakmu dulu nggak rukun sama ibumu, nggak ada kamu, ya tak? Nah, maka dibilang rukun adalah sumber kehidupan. Yang keempat adalah seger. Seger ini kayak pepatah kata enak, tapi nek enak belum tentu seger. Tapi nek seger kebanyakan enak. Contohnya gini, kita tuh jalan siang hari di lahan persawahan, di lahan perladangan. Ternyata pada siang hari itu posisi kita tuh nggak, itu ngombe haus atau perutnya lapar. Di situ ada tanaman semangka atau melon yang siap panen. Kita ambil, enak tak? Wong kudu ngombe kok utang lesu ana semangka mateng langsung cek kok enak. Tapi itu enggak seger, enggak boleh karena enggak punya. Yang angka 5 adalah waras. Waras itu kayak pepatah kata yang tidak sakit. Tapi orang yang tidak sakit belum tentu waras. Kalau orang yang waras jelas tidak sakit. Masalahnya gini, orang yang suka bertengkar itu aja itu dibilang nggak waras. Contoh yang misah itu, mas, kau sing waras ngalah ya mas ya? Oh, Kau sing waras ngalah. Berarti orang suka bertengkar itu termasuk orang yang tidak waras. Jadi tujuan hidup pada demen, becik, rukun, seger, waras itu dari pepatah singkatnya seperti itu. Berarti salam seger waras juga disadari ya? Seger waras itu salamnya sedulur sikap. Kalau ketemu sama saudaranya kan, do seger waras yuk Kang. Gitu. Nah, larangan perjalanan hidup juga 5. Tidak boleh jengki, serai, panaten, dapen, kemeren. Urut mas itu ada. Jengki itu orang yang jahat, jahil mentakil. Kalau yang serai itu serekel. Orang yang suka nyalai orang lain, merusak ketentraman orang lain. Panasten itu orang yang panas hati, suka manasi orang lain, merusak ketentraman orang lain, itu panasten. Kalau yang dapen itu orang yang suka ngurusin urusannya orang lain yang hancur ke masyarakat. Nah, kalau yang kemarin itu kan biasanya nggak berbuat mas, itu yang terkecil. Maka kalau ada orang ngomong iri jengki terbalik, urutannya jengki, serai, panaten, dapen, kemeren. Ya, tadi tujuan hidupnya demen, becik, rukun, seger, waras. Patokan hidupnya 3, ucap, partikel, kelakuan. Orang itu pakai agama apa saja, suku, ras, etnis apa saja, patokan hidup adalah tetap itu. Ucapan itu dengan siapa saja, termasuk ilmu, jowo montor itu jenisnya ucapan semua. Nah, partikel itu pola pikir atau hatinya. Kalau kelakuan itu perilaku. Itu yang kena sanksi hukum oleh tata niaga pemerintahan 2, ucapan sama kelakuan. Kalau namanya partikel karena itu hati, yang tahu yang kuasa. Nah, Mbah Samin Surastiko dulu mengajarkan ajaran sikap atau dibilang Jawa kuno. Tadi itu
tujuan hidup 5, demen becik rukun seger waras, larangan perjalanan hidup 5, tidak boleh jengki serai panaten dapen kemeren, patuhan hidupnya 3, ucap pertikal kelakuan. Nah, itu cara penyebarannya gini loh Mas dulu. Pada waktu Nusantara dijajah oleh kolonial Belanda, siapa yang merangi Belanda di sini? Mulai dari Singse Sepanjang dan kawan-kawan melawan Belanda, kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian Pangeran Ngebei dan kawan-kawan kalah dengan Belanda. Berapa puluh tahun kemudian lagi ini Pangeran Diponegoro dan kawan kalah dengan Belanda. Nah, oleh yang terakhir Kaki Samin Surosniko sak pendereke kan dia tidak rela kalau tanah utah darahnya dijajah oleh Belanda. Akhirnya pada waktu itu Belanda pergi gitu. Ya enggak ada unsur lain. Kaki Samin Surosniko itu mengajarkan kejujuran, kerukunan, kebaikan gitu. Walaupun itu diajarkan mulai tahun 1850-an, tapi ajaran ini, ajaran Jawa kuno, kalau orang ahli sejarah mengatakan 1700 tahun sebelum Masehi, ajaran saya itu. Jadi istilahnya embrio dari ajaran Samin pun muncul gitu, 1700 tahun. Iya, iya kalau kita tahu sejarah dunia, tertua ini kan ajaran itu. Cuma bangsa kita tuh gini, baik kayak apapun, nak punyanya sendiri, dia baik. Nah, jelek apapun kalau punyanya orang lain itu yang terlalu didewa-dewakan. Ya nggak masalah, itu hak asasi kan. Hak asasi, nggak ada yang ganggu gugat. Selama hidup tadi tidak fanatik, gitu loh. Nek fanatik kan jelek. Tidak kayak saya yang terbaik kan, nggak boleh. Gitu. Raja, kalau ini agak mendalam sih, kalau di buku Madi Kantoro ini saya buat dan di film itu kan dipaparkan bahwa sedulur sikap menjunjung agama adat. Nah, memang agamanya itu? Maksudnya apa? Maksudnya pribon itu? Agama tertua kan Mas? Agamanya sedulur sikap itu agama Jawa yang kuno itu namanya agam itu. Tapi sampai saat ini kan belum bisa diadopsi oleh pemerintah. Maka oleh pemerintah kita ini sedulur sikap ini dianggap orang kepercayaan. Gitu. Tapi kalau di Islam kan dia Adam wonten, tapi dalam Islam adalah Nabi. Nah itu apakah Adam yang dimaksud sama atau berbeda? Ya sama kan Mas. Cuma bedanya begini. Kalau orang Islam mengatakan Nabi itu kan laki. Nah sedulur sikap yang Jawa kuno, Nabi itu perempuan. Yang bapaknya itu walinya gitu. Jadi Nabi Adam dulu dengan wali Adam itu punya turunan-turunan sampai sekarang ini, ngaku atau tidak monggo. Terus misalnya Bopo Adam sih, di buku nyebutnya Bopo Adam. Nah kan berarti lanang. Nah nek Nabi itu wedok gitu loh Mas. Jadi wali kan sing disuwali gitu, ngerti weh? Lah Nabi itu sing ditapai kuwi gitu. Mulane nek sinesenan para wali para nabi yo diseseni wong lanang karo wong wedok. Gitu. Nek nabi wedok ya salah. Gitu. Sing lanang wali Adam, sing wedok Nabi Adam. Saiki contoh. Nek saya bilang, aja ganggu anak putu Adam. Nek saya ngomong saya. Berarti bapakku anak. Iya. Nek aku ngomong aja ganggu anak putu Adam, berarti aku anaknya bapakku deh. Berarti kan bapakku ada. Lah nek sing ngomong anakku. Mana anakku ana sesuatu, aja ganggu kalau anakku ada misalnya. Berarti kan saya ada. Iya wong dhek bilangnya aja ganggu kalau anakku itu ada. Dan dia kan anakku. Berarti aku ada. Kan gitu. Kata-kata ini kan modulasi bicaranya bisa diadopsi. Ya gitu loh. Nek kowe kulino nang komunikasi, berbicara di komunikasi itu utamanya modulasinya. Contoh enek wong ini. Mbak, bagaimana caranya Mbak berhadapan dengan corona? Siapa sih yang tahu berhadapan? Ora tahu. Ngono lho. Wong rupane ora kan gitu. Gitu. Terus kalau yang di buku juga sama di film kan diceritakan bahwa sedulur sikap lebih banyak menentang pemerintah.
pada waktu itu. Iya, pemerintahan Belanda itu. Hmm. Pemerintahan Belanda itu dia nggak suka karena nak ini tuh Mas, nak nitik lemah gemelar pisan. Ya toh. Nitik nalika lemah gemelar pisan kan pancikane anak putu. Mancik padha mancik, duwe padha duwe. Nanging nek garapan dumunung tak dhewe-dhewe. Jane londo iki mancik nek kene yo oleh. Tapi nek termendominasi kan nggak boleh. Kalau itu punya kita. Nah, gitu. Zaman ini penolakan terhadap membayar pajak juga karena ini kau gitu. Karena Belanda. Tapi setelah merdeka tahun 45 pajak disiki, Mas. Orang mau pajak tok. Joko Rondo mau, perintah kerja bakti mau, takoki yang bulet. Takoki. Nyangka ya. Bukan nyangka, itu kan bulet Mas, biar dia nggak bisa mendata. Contoh takoki iki kon iki kon mburi. Bener tak? Aku kon mburi, Dik. Amin nanti mengarah. Ya. Apa salah omong gue? Tapi kalimat niku apakah untuk semua orang atau hanya untuk kolonial? Ya sama kolonial, sama saudaranya ya ndak. Pengen tidak pengen sawah yang ngono. Nek karo Belanda tak kok apa nanti mengarep. Kon di kongguri. Sampai mbiro sitok. Wah kan ngono kok loro ki lanang dhewe wedok. Ujak dhek iso ngomong, iya, Bro. Ngono. Padahal kan tenan loro tenan lanang dhewe wedok. Kata ya. Iya. Tapi kan ngeten, Mbak. Saat ini kan yang orang awam, saya bicara dengan orang awam gitu. Kadang kan kalau ada orang yang ngomongnya agak bulat, bilang, oh nyamin. Kalau jenengan ya Pak, Ya itu kan yang ngomong orang yang benci. Jadi orang nggak tahu mungkin. Oh gak, wong gething. Oh nggak tahu. Nek wong seneng iki Mas, kuwaleke yo didewa-dewakan. Nah, gitu. Nek wong gething, omongan kuwi bener yo diklerakno. Kalau tanda suka, dia salah itu bener kan? Bener kan. Kuwi manungsa. Oh gak manungsa lho ya. Manungsa. Manungsa kuwi menus-menus kakean dosa. Lah nek manungsa kan awake dhewe kedadian saka manunggaling rasa. Rasane bapake karo ibuke dadi awake dhewe. Ngono. Lah sing ngono mah ya belas ora nyantol. Anggerane sithik nyamin padahal sing elek ora wong samin. Ndeke. Iya ora? Apal aku iki. Ngene lho Mas, lho nek pandane kowe emang ngomong buka buku. Ajaran sedulur sikap kan enggak tertulis. Kowe kudu ngerteni ajaran tulisan-tulisan. Sik, tak ngomong. Ajaran ning donya iki perangane lho. Ana ajaran sing tertulis dibukukan, ana ajaran yang melalui tutur tinular. Ngerti tutur tinular? Tutur tinular itu pitutur-pitutur dari leluhur ditulak-tulakan kepada anak cucu. Nah, di dalam penularan, dia tidak berani nambahi, tidak berani mengurangi. Cuma itu terjadinya paling-paling kurang. Ngerti gue maksudnya terjadi kurang? Sekarang juga ada yang lupa. Enggak gitu. Mungkin di dalam faktor penyampaian, mego bengi, dia ngantuk. Nah, kurang kan? Apalagi wong akeh, dia ngomong sama temennya. Kan kurang. Tapi itu pun walaupun kurang, kalau memang belum jelas bisa ditambah. Tanya lagi, ya di dalam penularan. Kok dorone tutur tinular film? Bukan. Lah, saya sekarang kembali ajaran yang tertulis dibukukan. Ya, selama yang membaca tafsirnya beda, jadi ini beda loh. Nah, karena dari tafsir seseorang yang membaca itu, contoh Islam masuk di Nusantara Jawa, dulu kan belum Indonesia, kan namanya Islam. Tapi setelah tahun 1911, saudaraku yang dari Islam mendirikan organisasi namanya Muhammadiyah. Berikut tahun 1933, saudaraku yang Islam mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama NU itu. Sekarang jadi berapa? 74 jenis. Nah, itu karena apa? Ya mungkin tafsirnya orang 74 itu beda-beda. Tapi ini sedulur sikap nggak ada gitu. Satu suara. Mungkin ada yang beda sedikit terjadi kurang tadi. Gitu loh. Ya tenang. Kalau saya pedomannya film karena yang saya cerita film ya. Kalau di film itu juga ditentukan bahwa sedulur sikap dalam bertransaksi lebih memilih sistem barter daripada jual beli. Nah, itu kenapa terus? Barter itu bagaimana? Tukar barang. Bener itu saling tukar barang. Ya sing bener sakjane kuwi to. Lah ditukaran duit kan mergo butuh duit. Lah nek butuh sapi nek pamane
Jagung itu tak jeli sapi. Nek wis padha mathuk kan gak masalah. Sing masalah kan sing ora mathuk mau. Ditukulane gak mathuk ya aja. Nah, tukar barang ya gak masalah selama setuju jenenge mathuk mau. Ngono lho, Mas. Artian barter wonten nggih. Iya lah mulane ngene. Terjadi penipuan. Ayo pikir. Ora awalnya kurang pas. Nek kompromi wong mah do suka cidro saka pengomongan. Janjine wis ora, kowe kok nek dadi ngene engko tak kei ngene ndi rupane. Nah, itu untuk sedulur sikap gak cocok. Gak cocok. Tembunge menceng saka omongane, kan gitu. Blinjani. Nah, mulane yo akeh ae surat perjanjian, surat pernyataan gak kanggo ta? Ora kanggo, mergo nulis tok ora dibatin saurunge kok. Mergo ngumbliduki wong man. Aku wis apal ae ngono kuwi. Wis ana perjanjiane kuwi, aja kuwatir. Bareng wong melayu, lah perjanjian kertas sih. Lah nek dulu sikap nek wis ngomong kan gak oleh gitu. Iya ora kan gitu. Ingat janji niku. Ora ento. Lajeng kalau di film itu kan diceritakan bahwa sedulur sikap belum sedia untuk masuk dalam sekolah formal, Pak. Tidak masuk tuh dulu waktu Belanda. Karena dia tidak hanya Joko Rondo nggak mangkat, Perjabakti nggak mangkat, suruh bayar pajak nggak bayar, ditanya bulat, suruh sekolah ya nggak mau, karena sekolahnya Belanda. Nah setelah sekolahnya sendiri yo sekolah. Mungkin takut didoktrin ya kali Belanda mungkin. Bisa juga. Terus anut ajaran dia kan susah, kan gitu. Karena kita punya ajaran sendiri. Tapi kalau sekarang sebenarnya sudah seperti masyarakat biasa. Yo, secara dulu ya biasa, Mas. Pada waktu Belanda itu tidak hanya sedulur sikap. Tidak sedulur sikap yang enggak sekolah ya banyak. Oh, gini. Nah, cara kuno kan ngono. Mau Gini. sekolah adoh ngene. Yang guru saiki nelecek, sekolah nelecek. Ndek biyen nang kene sekolah ini cepu wegah no mangkat. Nah, gitu. Bapak sik mono. Iya toh. Nek sing era-era itu kan tidak boleh dipaksakan karek gelem apa ora, saguh apa ora kan gitu. Lajeng kalau untuk sistem pernikahan, Mbak. Kalau sistem di film kan katanya kalau mempelai pria dan wanita saling suka maka sah disebut sebagai suami istri. Yang disebut siapanya? Ayo, apa dari naib apa itu? Nah, ini kok yang saya tanyakan. Yang sah yang itu. Selama orang tua mempelai berdua sudah setuju, sing nglakoni wis padha senenge, sing sah kuwi. Lah nek kawara pencatetan. Jare nek administrasi mawon lho iya to nyatet si iki judune si B kan ngono. Mosok ndek iso nikahno. Yo ora iso. Sing nikahno yo pake mbek mboke. Nah, jangan dibalik loh Mas, kata-kata itu. Negara susah itu perkara itu. Kowe ngerti? Orang yang nikah sudah ada suratnya, katanya sah. Tapi kenapa mengajukan cerai kok dilayani? Apa petugas cerai itu butuh duit? Ya enggak, kan enggak logis. Nah sedulur iki enggak ada kayak itu. Artinya perceraian pun ini gue haram gitu. Ya enggak boleh. Satu untuk selamanya. Kecuali meninggal. Meninggal kan urusannya yang kuasa. Jadi nek wis surat kok KUA jadi sah. Lah wong sah kok mengajukan cerai diceraikan. Ya ora pas. Ya ku wong golek duit. Nah, kok nyatetno ya duit padahal ndek wis dibayar. Nggih sidang apa? Duit. Lah mbok iya. Nek sing anu dikenai duit, sing rantuk kalau digolekno. Ngono nek entuk ditarik duit kan ngono. Sing ditarik duit sing entuk tok. Ya ta? Nah, kata-kata itu. Pasti ngeten. Kalau Bu ini sama yang di luar kan yang banyak diekspos kan Mbak Samin yang saya wajahnya iki ngono. Sosok Mbak Samin gimana sih? Lah nek aku kan wajah wong gumroh. Nggih. Tapi fotone ngene iki. Iki aku foto ke Belanda. Masuk niku nggih. Iya. Enam di atas ngono. Foto. Lah sing dhuwur kiri kan buyutku. Diguwak nganti saiki karo londo Ingkang ning sawah lunto. yang berdiri itu Sing berdiri kono dhewe karo sing tengahnya buyutku yang berdiri. oh, Itu diguwak karo londo nalika menentang karo londo. Piye Mas? Ora bahan-bahan ora sekedar omong. Aku wani ngomong ini muga kurbane leluhurku. Leluhurku diguwak nganti saiki gak balik. Piye? tapi istilahnya makamnya ditemukan.
Ya kene ora golek makome, Mas, golek wong ora petok kok. Ya ora ana makome, ku tang kleru sing dibentuk kuwi sapa malah salah. Iya toh? Tapi kalau di luar kan ada yang menyebut masyarakat Samin yang masuk sedulur sikap. Kalau dari panjenengan piyambak lebih cocok wong Samin atau masyarakat sedulur sikap? Lho ngene lho Mas. Samin kan wong sing ngajarno kuwi jenenge Mbah Samin Suro Sentika. Oh, penganute dianggap kuwi wong Samin. Lah, ajaran iki jenenge sikep. Sikep itu ajaran. Kenapa disebut sikep? Menungso urip nang alam dunya ki isine kudune jangkep. Nek isine jangkep ngerti ala lan becik, kliru lan bener, kasar halus, ogol utawa lembut. Paham? jadi sikap itu sebenarnya dia jarwa dosa saking Ajaran padane kaya Sabta Dharma, kan ana maknane Mas. Sing ngerti wong Sabta Dharma. Ngono. Ajaran sing dina sikep iki ajaran Jawa kuno kuwi jenenge sikep. Lah nek sampeyan kan Jadi wong Samin itu nama orang yang mengajarkan itu. Namanya Mbah Samin Suro Sentika. Nah, orang yang berguru kepada Mbah Samin Suro Sentika disebut orang Samin. Oh. Ajeng kalau hubungannya tim ini kalian bangkrek pengen podo. Mbah Angkrek kuwi mbiyen muridé Kaki Samin Suro Sentika. Termasuk buyutku jenenge Siman Surowijaya iki muridé Kaki Samin Suro Sentika. Oh, ngoten. Ngono, ya tunggal guru ya, Pak. Tunggal lakon. Mbah Angkrek karo buyutku kuwi. Makame teng mriki ingkang teng Sawah Lunto lan Mbah Niki berarti nggih. Lha iki ae ora mesti, Mas. Ora mesti ora. Nek leluhurku jarene ngono. Jare lho ya. Masalahnya nalika meninggal kan kene gak ngerti. Lah kuwi kebanyakan waktu di gua nang ngene wilayah kecamatan Ludugul, wali kota Sawah Lunto, provinsi Sumatera Barat, Padang. Terus kalau hubungannya sama film yang saya teliti Mbah Nyo Sewu, apakah sutradaranya dari film itu pernah sowan ke situ? Enggak tahu yang lari dari bulan enggak tahu. Makanya pada waktu itu beredar saya paling benci. Oh, berarti pernah mendengar sebenarnya Pernah film mendengar. Tapi memang apa kok lari dari bulan? Kesannya kan Kesannya kan jelek. Lah nek lari ke Blora larinya kemana? mungkin Lari dari Blora itu loh. Kata-kata itu kan mesti nih ada tempat khusus untuk gerombolannya atau penghuninya. Di mana itu tempatnya? Lari dari Blora. Nah, kata-kata ini Mas. Kehendaknya itu baik, tapi kalau didengar orang Blora menyakitkan. itu kan ada sebuah fakta. Ternyata film niku syutingnya tidak di Blora katanya. Itu Makanya. dengan pribadi. Loh, aku gak pamer, sing nyuting iki wong apa iki? Nah, film iki dadi akeh sing korban. Masalahnya dia ning gawe fakta ora nyata. Dan bahasa simpelnya walat kali. Lho kualat Mas. Kan ngene to Mas, minimal nek sing jenenge nek cara administrasi sing bagus lho ya. Fakta itu harus sesuai dengan data. Nggih. Apa meneh diningali yang kata Nah, saiki ngene. Faktanya aku ngomong karo sampean. Ngene. Datanya enak ora? Ayo, adik lari dari Blora, orang lain Blora yang lari ke sana itu menyebarkan ya ajaran apa? Di mana tempatnya? Kumpul dengan siapa? Berarti gak ada datanya dong. Salah itu. Gitu loh. Padahal utuh orang Blora masih di sini. Termasuk ini. Nah, kemarin mengangkat nama Mbah Samin. Itu kan di sakral ya. Ya sakral. Oh, berarti Maka saya nek dibilang orang Samin, aku ya gitu aja. Karena buyutku dulu berguru sama Mbah Samin Suro Sentika itu. Gitu loh. Mendapat ajaran pitutur-pitutur luhur. Termasuk ilmu Japa Mantra dari Mbah Samin Suro Sentika. oh, berarti yang di sini tenggine Menden Bojonegoro sebenarnya satu. Ya satu. Termasuk yang dari Pati itu, Kolilo. blok yang dari Kudus masih ada. Di Rembang, di Lampung ya ada. Gitu. Lah nek sekarang disebut Samin itu masalahnya oleh Mendagri sudah suku. Dasarnya SK Menteri Bersama tahun 2006, SK Mendagri sama SK Menteri Kebudayaan Pariwisata Seni dan Film sepakat Samin ditetapkan sebagai suku. Nah, pada waktu itu yang diundang kan saya, Pak
Samin itu kan orang yang namanya Mbah Samin Surasentiko. Nek itu sukunya kan Jawa, saya bilang gitu. Lah oleh Mendagri bilang ya Mbah Pram, kalau sedulur sikep itu hanya sekedar etnis, yang ngayomi hanya 7 kementerian, diantaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, Bin, Polri, MA, Kajagung. Nah, Kemendagri di bawahnya Dirjen Kesbangpol sama Dukcapil, Kemendikbud di Dirjen Kebudayaan karena di bawahnya ada Direktur Jenderal Pengait Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Kemenak yang membidangi Dirjen Penelitian dan Pengembangan Agama, Bin, Polri, MA netral, Kajagung yang membidangi Bakor, Badan Koordinasi Kemasyarakatan. Nah, Mbah Pram, kalau ini Mbah Pram nanti Lilo Bowo Samin kita putuskan sebagai suku, tidak hanya 7 kementerian itu, PBB ikut menjamin pelestarian keselamatan sedulur sikep yang ada di manapun, tidak hanya di Indonesia, dimanapun gitu. Akhirnya saya monggo Pak kantun jenengan. Berarti sebenarnya kalau pemerintah sendiri sudah respect gitu sama. Iya sejak tahun 2006 itu. Berarti pendapat ini apa sejak 2006 itu ya? Nah setelah 2006 itu kita dianggap Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah, bilangnya dari pusat khususnya di Blora. Nah kita mendapat fasilitas dari PU Cipta Karya. Bunyinya ini di pusat. Bunyinya mereka biru penataan pemukiman tradisional bersejarah gitu. Tahun 2010 kita taruh di Kota Dhuwur, tahun 2011 di sini, tahun 2012 dibangunkan di depan Pemda itu. Itu dananya dari PU Cipta Karya Pusat. Dan di sini dari dana itu kita gunakan mapping jalan yang sebelah jembatan Tuswana sampai lorong-lorong masuk, termasuk sini. Itu ikutnya dana di pendopo. Saya bayangkan ada lesung kata terus hubungannya dengan sedulur sikep lesung. Nah lesung itu tidak ada hubungan loh. Lesung itu dulu kan alat penumbuk padi. Pari dipangan kowet kan gak enak. Nek gak mbok tutuse. Mbok tutu, dari gabah, mbok mbok teplok nang lumpang, dari beras lagi dipususi, lagi didang mateng, lagi dipangan. Itu alatnya orang Jawa dulu. Sebelum ada RMU, ngerti gak ya? Resmil Unit alias selepan. Nah, ngono lho. Jadi orang itu berpikir canggih, enak. Itu bukan hubungan dengan sedulur sikep. Siapa saja dulu. Tidak sedulur sikep kalau ingin mangan sego beras, yo parine diundhuh kae PMC garing untuk ditutup. Ora dadi gabah lagi dideplok nang lumpang. Dadi beras kok lagi dipususi. Pususi lagi didang. Didang kuwi nek urung mateng gak tok dipangan, Mbak. Lambene locot. Kan urung mateng. Ngono ngoteng kembung dan sebagainya. Gitu. Nah, cuma lesung itu ada khasiatnya. Nek cara kuno dhisik, misalnya ono udan tuwures gak gelem perang dituthok ping 3, reda. Ono pete tuthok reda. Uangin kenceng, biar terjun ngentekno gendeng. Sini enggak ada. Mau guru itu dituthuk dung reda. Asli peninggalan zaman itu kan gitu. Lho ya pembuatannya bapakku tuh, Mas. Yang sebelah utara itu tukonku dengenane konggone TPK, tak gawe dhewe karo wong-wong. Yang ada kainnya itu yang kuno gitu. Kain itu yang kain nongko itu. Ya rada kawak. Sing paling kawak sing ngetan kae, Mas. Pelituran kuwi malah sempuk. Dituthuk yang geruang kan sempuk. Tambal, ditambal terus dipelitur. Kuwi jarang dituthuk. Dituthuk nek hal-hal sing penting. Contohnya nek wong ilang, digoleki kok ora bule-bule gak temu-temu, kuwi dituthuk wis diluk temu. Sampai saat ini tuh sering. Lho isih no, Mas. Muga apa keyakinan. Ngono. Nek gak yakin yo olah golek wong nek bae nang Jakarta kan dituthuk ndak krungu. Ya ora krungune ngono, nek mbok pikir lha wong biatan ki ndak krungu ngono. Kurang banter manusane ora kepitu. Nanti blebeken. Wah. Kuwi kok keyakinan. Lah nek sedulur sikep nek memohon kan tenang. Dasare telu, neng, ning, nong. Waktu kita menembah kepada yang kuasa, kita harus menang. Diam. Hati semelah.
Ning dalam arti pada waktu kita menambah, pikiran kita harus bening, jernih, fokus menambah, nggak usah mikir lain-lain. Ojo mikir pacarin, mikiran ya repot. Ya dah? Terus nong dalam arti kita waktu menambah, kita harus dunung. Dunung itu artinya cetha gamblang, jelas. Aku nuwun karo sapa? Aku nganggo cara apa? Nek hasil tak nggo apa? Mosok hasil nggo nyantet tanggane. Wah, kan gak apik gitu loh. Ya untuk keluarga, untuk kebahagiaan keluarga gitu. Ana sing ngomong, wong sampean ndak gelem anu wong masjid misalnya lho. Ndek patokan dhewe kok. Punya patokan sendiri. Orang kita dulu hidup tidak dari masjid, kita hidup ya dipelihara oleh orang tua kita sendiri di rumah masing-masing. Makanya oleh COVID-19 nggak boleh kerumunan di situ, takut nih ketularan COVID-19. Nah dulu sih nggak ada sifat-sifat itu, karena sembahyang itu aja istri belum tentu tahu. Kita kan nggak boleh tuh, ayo, ajak-ajak, lu, ngomong kok dijak. Dari hati ya. Iya, makanya nak ngajak orang, misalnya kamu tak ajak, ayo di Surabaya, tapi saya harus penuh konsekuensi. Nek kamu sampai lapar di sana, harus tak kasih makan. Nah kamu sakit di sana, harus kita memberi obatnya. Kalau kamu pulang nggak berani hasil karena meninggalkan anak sama istri, kita mempunyai kewajiban bantu kamu untuk sang anak dan istri. Gitu. Ketika ngajak orang sebenarnya kita juga tanggung jawab. Lu tanggung jawab, Mas. Kalau nggak tanggung jawab itu namanya bibir atas sama bawah karena nggak ada tulangnya. Jajan nenek balungnya, merongos ini. Iya nggak? Nah gitu lah. Kalau filosofinya ada semua. Jadi kalau malam Jumat lagi orang full di sini tuh, aku cerita, nggak ada yang diperintah satupun. Dia udah tahu malam Jumat lagi jangan ngomongan Mbah Pram yang pendopo, untuk pitutur sing apik, kanggo ketentraman keluarga, kanggo keberhasilan nek nyambut gawe, ora dep nek nyambut gawe ceker ing sawah. Ya ta? Tapi kan cukup, gitu loh. Tapi ora kena angsa-angsa ngene wong. Nek nyambut gawe kan kudu adus keringat. Tapi itu Mas Presiden, ngene kok akeh. Lah nek aku ngene nggih sapa, Mas? Yo ora enek sing tak enekno iki ora enek ngono lho. Seritane iki ngono. Lajeng logo niki engger Logo iki gaweanku dhewe. Gaweanku dhewe. Iki kan karanganku dhewe tak gawe logo kuwi. Nek dhisik ora enek Mas. Logone yo menungso ngene iki ya to. Menungso dikei sifat genep, panca indra sing genep, yo kudu sing genep. Masa ketoke wong lakuane kaya asu, kan berarti gak genep. Ketoke wong lakune kaya kere, kaya kambing, kan gak genep gitu loh. Hubungannya kali logo kan masyarakat kami kan dikenal bajune kejawen sebetan. Hitam tuh gini loh Mas. Filosofinya Filosofinya hitam itu karena sedulur sikap itu rata-rata orangnya petani. Lah nek nganggo klambi ireng, suwali ireng ning sawah ngono kan nek rezeki di sini kan gak ketoron. Oh. Wong desa. Yo nek batik yo duwe, bahkan sing bentuk apa yo duwe, tapi identitike kuwi. Mergo nek miturut kejawen kuno, sing bening kuwi sing ireng. Ya netral ireng. Kowe cek cilik, cek nang iki ya, mripatem sing kuwi cek ireng. Semut cilik mengkera. Semut wis 60 kaya aku putih Mas. Kok semut? Enak wong ayu wedak 30 dienggo pisane gak tentang ngeri kok. Siapa iki? Mesti cek ngono, iya Pak. Nah, anggere tuwa ibu tak rupane putih. Ndek nom Mbah Pramuki ganteng. Rambutnya bareng wis akeh kesalahane, sithik rong ndik saiki putih iki. Ora alis e metu putih kok. Kuwi ketok nek wis budak. Yang sewu iso pinten? 62. Gitu saya. Wah, sak timur pokoknya urung 102 kok ya. Maka aja pepatah kata putih itu adalah suci. Itu putih bapak. Kowe nek rino kan putih Mas. Kowe masang lampu 100.000 watt. Apa kayak terang bengi ta? Bening ta? Kok lampu 1000 watt. Konang iki lho adi ketok melip-melip. Iya ora. Berarti kata demikian, uga jari lho ya. Iki kenyataan lho ya. Sing bening kuwi sing ireng. Mulane segoro kan mbok ingeti sing watu kan ijo ireng, sing tengah kuning. Ngono.
filosofine. Lho enek filosofine, mulane sok nek mulai digawani sing putih-putih. Ora wae. Nek mulai, nek balik. Kocok. Nah, kan putih mego wis elek. Kuwi nek apik mbok dhek kulkas ya Mas Budi. Mane mandi kubur. Iya ora? Enek dikubur mego elek. Mati iki gak elek. Iya ora? Tuh, nek cek urip ya ngene iki, semoga sing benae. Tapi nek mati kan elek. Sing elek mbok paru-parune, mbok ginjele. Mulane terjadi mati kan enek sing elek, Mas. Nang tubuh kita itu. Nah, apik kabeh yo. Dokter mendeteksi, wah lagi jantungnya bagus wah, paru-parunya hebat, kolesterol nggak ada, lambungnya juga oke, ya tak gua ada sego yang menengahnya, ya kan? Nah gitu loh. Jadi omong yang ngerebut padukan karo kenyataan atau fakta yang ada, enak. Gitu. Kan kok tidak nih yang geris, gue ada tukul putih, padahal lagi ada apa nih? Ini sebetulnya LSD di sini mas. Iya, kasih kata malah. Gong, jak ngono ki gong. Sing ngene iki wis akeh. Lah mbah nyengkreng wong sithik ta mendik mendino ki. Kan kleru. Dadine ya utang. Lajeng kalau ini perlu mriki wonten kegiatan batik. Niku nggih asli kalian mriki nggih. Ngene lho Mas, nek perkara batik kan wong golek rezeki. Gandeng kene iki dianggap kampung literasi. Sing disebut literasi itu kampung yang dihuni orang itu mempunyai kegiatan yang bisa menambah ekonomi. Orang jaga no sing lanang macul ning sawah tok, sing wedok-wedok timbang ngrumpi ngendo tanggane aluk batik. Engko nek menawa payu kok nek nggo mbah tuku blonjo. Ya ora. Nah, keterampilan-keterampilan itu oleh Kemendikbud disebut kampung literasi. Karena kampung yang dihuni orang tersebut mempunyai keterampilan tertentu. Ada batik, ada nyablon, ada gawe kembang-kembang, ngene-ngene iki. Wane wong liwat, "Mbak, kembange apik." Iki nek gawe cah wedok iki ya. Piro Mbak sih tak takokno sing gawe. Mbak, ngene iki nek pamane dituku wong piro? Nek ditumbas tiyang 50. Ngono. Wis sing ngene iki murah-murah. Wong ki botol amoh kuwi. Botol aqua. Digawe ngono ki nggo keterampilan. Benek tongkrong wong wedok-wedok ngono kae buka ngendo tangga. Tapi positif enak kegiatan. Ono kegiatan otomatis ora hidup sithik ono sing jenenge tambahan. Kuwi sering kan cak ngono, kuwi sering tak ceritani. Terus sing terampil lho di wong. Ojo mel wong rapik. Ngono iki kegiatan ono sing batik, ono sing nyablon, gawe sabun. Bahane saka susu kambing tawon. Gunane wong kadasen panunen tinggo sabunan jarene mari. Di gedung sebelah niku nggih. Endi? Teng mriku nggih, kula nate teng mriku. Rumahku. Oh, yang sebelah sana. Kula nate nggak teng mriku kali Mas Agus. Walah yo akeh mono kadang mau maju dhewe. Kadang ning kene ngono sak arep. Pamane kuwi nek ngene lho Mas. Omah kuwi kan tak kon ngenggoni anakku itu. Tapi mangane kerjane sik kumpul kene. Kono go turu tok nek bengi lah nek tamu kuwi turune nang kono nek sing blok piyayi-piyayi lho Mbak. Nek aku nek ngarani semayi-semayi. Ya. Piyayi ki wong luhur, semayi no. Iya. Jadi pemerintah pun perhatian pemerintah dari itu. Sakjane kan ngene to Mas. Sedulur iki kan gak seneng diperhatikan. Biasa wae. Tegese sing kono-kono kene dikeki ya kono dikeki. Ben rotong. Ora kok terus pemerintah nggawe pendopo sedulur sikap. Lah mau lho kene mek dulu. Lah nek masjid 3.000. Nah, masih kalah jauh dong. Tapi aku yo ora rumangsa kalah ngono kok. Aku ora njaluk, nek iso gawe dhewe. Niku mau Bang. Iya. Ya jelaskan tentang film tadi saya sudah Enggak bener Mas. dapat banyak fakta. Oh aku kata-kata itu toh lari dari Blora. Lho nek lari dari Blora itu larinya kemana? Kata-katanya sih enggak pas. Oh Blora nyatane ujug nang Blora. Nang Blora terdiri dari 16 kecamatan ya ana Cepu, ana Sambung, ana Kedung Tuban, Menden, Tandu Blatung, Jatinduplang, Kunduran, Todanan, Japah, Ngawen, Banjarjo sampai Tunjungan Kota, Logorjo, Jepon, Jiken komplit.
Ngono. Apal ora kowe? Syutingnya malah teng Pati. Lah, Kalau saya salah. kuwi berarti kronologine ngene. Bluro dianggap entek, sedulur sikepe ning Pati. Di Sekolilo. Nah, kono sing dianggap wong sikep deles. Deles mosok ngono. Wong ora gayane. Ora kondange, tapi ucap vertikal kelakuane ngono lho. Saya udah dapat pencerahan lagi. Kata-kata lari dari Blora, wong Blora bupatine sak anune seutuh kok. Lari ning ndi? Bupati sak OPD-ne kan sak komplit nganti teko saiki. Ndek camate yo 16, kepala desane 100 piro, 200 piro. Wong kabeh 275. Sak lurahe sak kepala desane. Ya utang kuwi to. Nek kata-kata lari ke Blora kuwi. Aku sing gak patek cocok. Aku dikandani wong ora slamet kowe aku. Ditenono kowe. Kan dhek gak slamet sing ngerti iki. Panjenengan sampun nate Krungu waktu film kuwi dadi. Aku malah gawe buku dhewe. Nulis dhewe tak sesuai karo pitutur-pituture bapakku tak gawe. Tapi aku mau nyeritakno yang liya. Aku nyeritakno kedadiane ngene ngono tok. Ilmu jopo motor gak oleh dicatet. Gampang aku catet. Tapi kalau nanti ngetos tapel adam sing kene perpustakaan Pramodari Tadung itu terus ini sana. Lah ya wong adam lek ditapel itu gak. Ya ora. Nah aku kan gawe buku tak tulis, tinulis dening Pramugi Prawira Wijaya tahun sekian ngono. Aja ngendo sing macem-macem. Ada mau ditapel satu mongko sing ditapel ki jaran. Nah, iya ora. Jaran kayak anu Mbak, nek ape masang sandale kae kan ditapel. Saking pun mboten ngertos kalau generasi ini kula. Nah, tapel ku jaran, nek wong yoga. Ngono. Wong adam ki wong. Ngono. Mulane ngene Mas, nek sing bener nek urung gamblang takokno karo sampeyan. Aja nganti entuk informasi urung bener wis disebarluaskan. Bahaya. Nggih, soalnya kalau udah mulai skripsi nggih. Fatal Mbah mungkin Bahaya. ditinggali tiyang kathah. Lah nek wis kok aku kok isih fatal, dosen mencari. Dosen ndi sing gak kenal aku? Kenal kabeh. Masalahnya aku seneng nek dosen rektor ngajar mahasiswane sing apik. Nek mahasiswa dua apik-apik, negarane muni apik. Nek negarane apik-apik, wonge dhewe apik. Iya ora. Apik ucapane, apik partikele, apik lakune kan gitu. Ya ora enek nek perusahaan bangkrut. Iya toh? Korupsi. Adek, ngono kuwi yo pantang Mas dulu sik to. Korupsi gak ora. Kuwi kan programnya telu to Mas. Ana TBM, ana KL, ana GIM. Kuwi programnya Kemendikbud. TBM kuwi Taman Bacaan Masyarakat. Kene ora hidup cilik kuwi wis enek. Itu bukunya berarti tentang masyarakat. Ora buku kok provinsi. Ombo gambar gereh, gambar pedung ngono kuwi. Ora enak. Kalau ngenten perpustakaan Samin Ora. Kuwi sing nganggep TBM maksude sedulur sikep sing tuwa-tuwa mbiyen kan gak sekolah. Ben do iso maca, ben iso nulis ngono. Lah nek sing KL kuwi kampung literasi, kampung yang dimulai orang mempunyai keterampilan, kegiatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah GIM. GIM itu gerakan Indonesia membaca atau gerakan Indonesia menulis. Itu pernah tak sampaikan di Kementerian Kemendikbud. Begini loh Pak, kalau GIM, sebetulnya kalau patokan sedulur sikep, nulis itu tidak hanya A sampai Z. Nek nulis A sampai Z terjadi salah, ditipek mudah, disetip mudah, ya. Nek saya orangnya kasar, sobek gitu aja. Wah. Beres kan? Nah, padahal kita tiap hari bekerja, kita tiap hari aktivitas, kita tiap hari kumpul-kumpul, itu nulis loh Mas. Tulisan itu nek kleru piye nek hapus. Sama tak dudono. Sampai di Iya, kita tiap hari kumpul-kumpul sama orang ini nulis kayak gini-gini. Kita tiap hari bekerja itu nulis. Tiap hari aktivitas itu nulis. Masalahnya kalau tulisan bekerja, tulisan aktivitas itu salah, membacanya sangat dasar bedanya. Tak dudono. Iki wong pancen tenan aku gak kira. Waktu dhisik unine ngene. Saudara Setia Novanto, Ketua DPR RI.
bareng tulisan aktivitas, tulisan bekerja salah, bunyinya Saudara Setia Novanto koruptor. Ya bukan. Piye bedane susah mono. Nah, itu loh Mas. Makanya hati-hati. Artinya apa yang ditulis juga berhubungan sama apa yang diperbuat. Loh iya toh. Nulis maca itu. Kita udip dalam dunia lho. Aku kudu piye? Aku aktivitas piye nyambut gawe apa? Sing tidak terjadi tulisan yang jelek tadi. Nah, jejak. lah kowe nek gamblang ambek kuwi Mas. Ora usah moyoki wong, ora usah maido wong. Tata dhewe diri pribadimu. Ben kena kanggo contoh. Mulane nek iso, nek cara Mbah Samin Suruntika sing biyen intine ngene, urip nang alam dunya ki kudune prestasinya sing dhuwur. Dedikasinya sing apik. Ben dadi wong produktif dan potensial. Bahasa saiki unine ngono. Bahasa dhisike Jawa. Kuwi karek sing adopsi sing ngrungokno. Sing disebut prestasi, kerja keras pantang mundur yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dedikasi itu kejujuran, kebaikan, kerukunan itu dedikasi. Wong nek prestasine bagus, dedikasine hebat, hidup tadi loh yang disebut produktif dan potensial. Produksi kita itu sangat bermanfaat orang banyak. Maksudnya potensial, kita itu loh, potensi kita itu loh bermanfaat dengan orang banyak. Gitu. Contohnya aku urip ning kene. Aku dadi ketua kelompok tani tahun 78. Desaku Gersang. Kowe ngerti Gersang? Nggih. Jare iki gak seger gak merangsang ya, Pak ya. Gersang. Jadi daerahnya kering. Tegesane maju. Alasnya bentung, Mas. Aku kerukunan sak sedulurku tak jak urunan, dek lurah, dek perangkat belas gak. Jadi buantungan duadi, air mengalir nang sawah. Saiki panen ping 3 terus. Ya. Toh 89 aku ngajukno listrik iki. Ora enek sing mengetahui pamong. Tak kata iki mengko nek nganteni pamong, menawa saiki menawa yo enek ngono. Ya, apa nggih. Prosedurnya terlalu Kelambatan kakean mata rantai. Wis padang tahun 90 aku nggawe pam air bersih. Dadi lingkungan iki lho. Tahun 90 wis gak enek wong ndiju. Nguntir keran ning dapur kabeh. Piye iki? Potensi tanpa tenaga listrik, tanpa tenaga diesel, banyu iso milih dewi, bermanfaat dengan orang banyak. Berarti potensi kita itu sangat bermanfaat terhadap saudara-saudara kita di lingkungan itu. Syukur bisa ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Makanya saya sampai mendapat penghargaan dari kepala negara. Saya diwisuda kepala negara di Istana Negara 3 kali. 10 besar di Indonesia nominasi tertinggi. 97 pertama kali Pak Karu, 10 besar nomor 1 Pak Harto, nomor 2 tahun 2002 Bu Megawati, 1 Pakarti Pertanian, 10 besar di Indonesia nomor 1. Akhir 5 November 2009 oleh SBY Pak Bambang Susatyo, 10 besar di Indonesia nomor 1. Iki wong nek golek nang loro gak entuk. Berarti foto itu sama Pak Anies Baswedan berarti waktu beliau terpilih ya? Pada waktu beliau menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya kuwi kan ngomong-ngomongnya karo aku tuh Mas. Mergo aku iki ngene lagi dianggap wong pendidikan. Padahal gak sekolah, rak formale. Ya, melane nek ngomong kita seorang pendidikan, apa sih pendidikan itu? Dan ada berapa jenis pendidikan itu? Dan bagaimana ciri-ciri orang berpendidikan itu? Itu kemarin pada waktu tahun 2018 saya diundang oleh Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menyelenggarakan pertemuan para dosen rektor se-Indonesia bagian timur, diselenggarakan di Hotel Novotel Surabaya tentang pendidikan narasumbernya ini. Nah, tak kasih tahu mulai dari A sampai Z apa sih pendidikan itu, dan ada berapa jenis pendidikan itu. Dan bagaimana ciri-ciri orang itu? Gini, kamu jadi dosen jangan goblok. Oh, berarti malah bukan tentang saya sebenarnya. Apa? Berarti malah diundang bukan dari Ngajar. malah ngajar. Contoh, pelantikan Dewan Guru Besar seluruh Indonesia diselenggarakan di UGM. Acara itu dibuka oleh Menristek, didampingi Mendikbud sama saya. Itu rapat kebangsaan narasumbernya saya. Ayo, gimana tuh? Nah kemarin itu ngajar di Yayan Kudus itu piagamnya. Ayo. Karena gini, negara kita tuh butuh
Orang yang kayak saya ini butuh. Kebanyakan saya kan punya ini Mas, tahun 2016 kita membuat ajaran budi pekerti luhur. Ajaran budi pekerti luhur itu ada 2 versi. Satu yang anggaunggu, sopan santun, itu yang masuknya di tata krama. Kowe delokno cah saiki. Anggaunggu, sopan santun wis blas kene. Presenter TV yang ngarani menteri, Anda bagaimana pendapat Anda? Lah kuwi ora ndiwa anggaunggu to, Mas. Nggak boleh. Nek beliau bupati, gubernur, menteri, presiden, walaupun jelek, bagaimana pendapat Bapak Presiden? Bagaimana pendapat Pak Menteri? Bagaimana pendapat Pak Gubernur? Kamu Pada saat ini malah jangkar, jangkar. langsung namanya. Karena nggak punya angga unggul, nggak punya sopan santun. Nah, yang versi kedua, rasa rumongso, tepo seliro, nek orang Sunda namanya among roso. Orang sekarang tuh nggak punya rasa rumongso. Makanya anggaran negara segini banyak kerawuk kabeh kalau rakyatnya gak uman. Nah, nek duwe rasa rumangsa kan gak boleh gitu. Rakyatnya isane uman piye? Isane ekonomi kerakyatan kayak terangkat piye? Kan gitu. Lah, yang mempunyai pedoman itu tidak hanya aparat negara. Walaupun saya kayak masyarakat biasa, tapi nek kita mempunyai pendapat seperti itu, mempunyai dedikasi seperti itu, mengapain nggak diadopsi oleh pemerintah? Beliau sendiri mengadopsi. Itu jangan ngecuprus gini-gini terus ngonak mulai amplopnya kan dulu sak ngene. Jadi ini ngarani ustadz apa kiai ini. Lah akeh tunggale ngono. Akeh tunggale. Lah nek kerja yo nyambut gawe nandur apa ngimu sapi, apa ngimu wedhus, apa ngimu pitik. Kan rezeki. Lah nek dagang yo kula apa, didol ning ndi, apa bisnis apa, dianu sing ndi. Tapi kan jujur pertama. Nek jujur ya akeh pedagang digoleki wong. Terus digoleki polisi barang. Ya. Nah. Itu. Gini kan, kalau saya kan sebenarnya kalau kuliah saya memang buatan di budaya. Ini kok FIB kan saya visit lebih ke media komunikasi. Jadi saya nonton film, radio dan lain-lain. Apa masalah? Mendekati film. Gini loh Mas. Karena saya orang Blora guys. Sekarang Gini loh. Samin. Banyak orang mengatakan, lah yo, wong kuwi jurusan ekonomi kok dikakno pertanian. Sing kae jurusan pertanian malah jadi dokter. Guru. Padahal enggak itu. Makanya tadi saya ngomong, pendidikan itu tidak hanya dari formal dan dasar kita. Di Indonesia itu kan kalau yang nggak punya lembaran namanya sertifikat atau yang dibilang itu ijazah dianggap nggak legal. Padahal tidak itu. Maka kebanyakan orang yang ijazahnya kandel, sertifikatnya ada, dia masuk tahanan. Gitu kan? Nah, gitu. Saya nggak punya siapa-siapa enggak. Wong pejabat negeri ya banyak, gitu. Itu. Maka sebetulnya kalau kita tahu pendidikan juga sampai masuk di LB. Ora mungkin wong pendidikan masuk LB. Apa ya? Tingkah laku. Iya, wong kan mesti kena nggo contoh, masuk orang pendidikan. Mula sing ngajar ku jenenge guru. Omongane wajib digugu, tingkah lakune wajib ditiru. Lah nek gurune mengkero sama murid ya engko aku ora tau. Ora melak-melak. Iya, padha-padha. Ini Mas, wong kowe ekspresimu ning kene oleh dek kowe golek pengalaman luar ya to. Kita nduk adopsi, mudah-mudahan apa sing mbok karepno keturutan, apa sing mbok sedya kalaksanan, apa sing dadi kretetanen keturunan. Ning pesenku terhadapmu misalnya kamu kok mergawe sing ora ning nggone profesimu, gak masalah. Sing penting kowe iso. Contoh, kowe profesimu komunikasi. Ora ono komunikasi. Tapi komunikasi penting mergawe apa ya komunikasi. Nek komunikasi darane pegawai bisu ya, Pak. Aku tukang komunikasi kok. Nek tak KIH komunikasi ya, Pak. Ngene lho. Ono. Iki belajar Mengko tetepe ngene Mas sejatine. Wong kuwi sekolah opo wae, nyambut gawe opo wae.
kumpul karo sapa wae. Ning ndi wae tingkat ucap partikel kelakuan. Ya contohnya ngono. Wah omong ra bener hukum 2 tahun. Nggih. Nah. Jadi juga nyadar kok mboten nek salah. Lah iya. Lah piye? Mboten Jeksone nuntute 58 pasale, lah iki sing nuntut ditambahi al. Ya, lah kuwi nganggo pasal gregeten ayat cekot-cekot. Ya repot ya pasal benci. Saya benci megae. Nah aku jane ora benci. Wong nek ngomong kleru kan perlu disepuro. Jadi kadang nek sing ngendikan iku mboten paham iki mboten cukup. Iya. Iya. Gak, biasanya sing ngomong balane gak dukung. Lah nggih. Nek wong liya ya dukung. Repot e ngono. Apa sih tipe ahok? Yang saya juga kata sih bu. Kadang yang saya malah kata sih bu. Anu, jadi nek wong apik iki musuhe akeh. Yo nek apik dimusuhi ya salah cah. Engko nek kalau apik dimusuhi, kalau elek kabeh ben gak dimusuhi. Tapi musuhe polisi, jeksa hakim. Ya, malah sumer. Iya. Saya itu malah sing. Wah, Mas. Mulane ora gampang wong urip nang alam dunya kuwi, pesenku ke sekolah sing tenanan, kok nek wis lulus ya nyambut gawe. Nek nyambut gawe paling ora wong lakoni kuwi eling karo omongan kuwi. Ben dadi pejabat sing apik. Nek pejabat apik, masyarakate yo apik. Nek apik kan negarane tentrem. Kondusif negara polisi. Kata kau, gimana Dan kabarnya? Siap, kondusif Dan. Sip. Iya.